Ingat yang 2500 tahun yang lalu Sang Buddha juga pernah menyampaikan banyaknya planet-planet di alam semesta. Ribuan planet-planet yang ada di alam semesta. Ada sebuah pertanyaan. Agama Buddha seperti terlihat kuno. Bagaimana menurut Anda? Secara visual orang akan berpikir memang sepintas terlihat kuno, mistis, di mana dalam melaksanakan puja bakti akan melihat banyak benda-benda di altar seperti rupang Buddha, dupa, lilin, air yang mirip dengan sesajian, bahkan dianggap sebagai penyembah berhala. Walaupun sebenarnya benda-benda tersebut memiliki arti tersendiri dan bahkan dianggap sebagai pemuja setan karena ada pembakaran hiu atau dupa. Di film-film atau di tayangan YouTube kita sering melihat ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan dunia mistis menggunakan media berupa dupa atau hiu. Karena hal ini orang berpikir agama Buddha adalah agama mistis. Orang lain akan berpikir bahwa dupa adalah sarana untuk mengundang setan. Itu yang sering saya dengar. Nah, mengenai maksud dan arti dari benda-benda yang ada di altar akan saya bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa saya bahas mengenai arti benda-benda yang ada di altar. Saya yakin umat Buddha akan merasa jengkel dan kesal bila dikatakan sebagai penyembah berhala, bahkan pemuja setan. Anggapan semacam ini karena mereka hanya melihat dari sudut luar, hanya dilihat luarnya saja. Nah, kemudian apa bukti agama Buddha tidak kuno atau tidak ketinggalan zaman? Inti ajaran Buddha adalah jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Pelaksanaan sila yang paling mendasar untuk umat Buddha adalah Pancasila Buddhis, yaitu menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mencuri, menghindari berzina, berkata tidak benar, dan juga yang kelima adalah mabuk-mabukan. Tentu pelaksanaan sila ini masih sangat relevan dengan pemikiran manusia pada zaman saat ini. Dan saya yakin akan disepakati oleh semua orang bahwa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berkata tidak benar, dan tidak mabuk-mabukan adalah sebagai orang yang bermoral. Apapun itu agamanya, apapun itu rasnya, pasti akan sepakat bahwa ketika orang tidak membunuh, mencuri, berzina, berkata tidak benar, dan berbohong adalah orang yang bermoral. Walaupun Pancasila Buddhis sudah diajarkan 2500 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini masih diterima bahwa hal itu, nilai-nilai moral yang ada di dalamnya adalah hal yang baik. Di zaman Buddha tidak semua pandangan pada saat itu yang mengajarkan Pancasila Buddhis. Karena ada pandangan yang mengajarkan untuk membunuh makhluk hidup pada saat itu. Yaitu guna dipersembahkan kepada para dewa. Ada pandangan yang berpikir jika tidak mempersembahkan makhluk hidup, maka dewa tidak akan datang untuk mengabulkan permintaannya. Nah, jika pandangan agama Buddha dikatakan sama dengan pandangan lain pada saat itu, jawabannya tentunya tidak sama. Ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Beberapa hari lalu saya membaca berbagai komentar di salah satu konten, yaitu konten tentang pemburu burung dengan senapan. Nah, dari semua komentar rata-rata, saya katakan rata-rata, menghujat pemburu tersebut.
Ada yang mengatakan kasihan, burung tersebut punya keluarga. Bagaimana jika punya anak terus anaknya belum bisa mencari makan sendiri. Dan banyak lagi hujatan-hujatan yang dikatakan yang ditujukan kepada pemburu tersebut. Bahkan ada yang kata-kata yang kurang sopan. Artinya pada saat ini secara tidak langsung banyak masyarakat yang tidak menyetujui dengan pembunuhan makhluk. Selain sila, inti ajaran Buddha menekankan untuk mensucikan batin. Nah, Sang Buddha menunjukkan untuk mensucikan batin yaitu dengan cara praktek meditasi. Praktek meditasi saat ini sangat populer, bukan hanya di kalangan umat Buddha, namun juga dipraktekkan oleh orang yang bukan Buddhis. Saya pernah mengikuti praktek meditasi selama 10 hari. Awalnya saya berpikir pesertanya hanya umat Buddha, khusus kalangan umat Buddha. Tetapi ternyata pesertanya dari berbagai macam golongan. Banyak yang bukan Buddhis. Dan menariknya, ketika hari terakhir ada salah satu peserta yang ingin melanjutkan. Maksudnya melanjutkan ingin menjadi samanera atau calon biku. Orang ini berpikir karena mendapatkan manfaat dari meditasi tersebut. Namun seingat saya orang tersebut kemudian ditolak oleh Bante. Bante meminta kepada orang tersebut untuk pulang dan berpikir kembali tentang niatnya, serta minta izin kepada orang tuanya. Jika diperbolehkan oleh orang tuanya dan niatnya sudah bulat, dipersilakan untuk datang kembali. Itu seingat saya, tapi tidak tahu kemudian apakah benar jadi samanera atau tidak, saya kurang paham. Dalam media Buddhis banyak diberitakan bahwa agama Buddha di Barat sangat berkembang pesat. Yang menjadi daya tarik adalah meditasi, praktek meditasi. Dan juga meta, ajaran tentang cinta kasih yang universal. Belum lagi tentang hubungan agama Buddha dan ilmu pengetahuan yang sangat relevan dengan temuan para ilmuwan. Contohnya tentang keberadaan banyaknya galaksi. Sang Buddha pernah menyampaikan ada galaksi yang bentuknya seperti kepala makhluk hidup. Dan saat ini ilmuwan juga menemukan galaksi yang berbentuknya seperti kepala kuda, yaitu galaksi Nabula kalau tidak salah. Serta planet-planet yang 2500 tahun yang lalu Sang Buddha juga pernah menyampaikan banyaknya planet-planet di alam semesta. Ribuan planet-planet yang ada di alam semesta. Dan dalam Avatamsaka Sutra juga menjelaskan bahwa Sang Buddha menunjukkan bahwa bentuk-bentuk galaksi itu memang berbeda-beda. Sistem dunia atau galaksi tersebut memiliki berbagai macam bentuk. Beberapa di antaranya ada yang segi empat, di antaranya ada yang bulat, dan di antaranya ada yang tidak segi empat dan tidak bulat. Ada yang berbentuk seperti pusaran, beberapa seperti gunung, beberapa seperti kilatan cahaya, beberapa juga ada yang seperti pohon, seperti bunga, seperti istana, seperti makhluk hidup, ada juga yang seperti Buddha. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa agama Buddha tidak ketinggalan zaman. Walaupun sudah 2500 tahun yang lalu agama Buddha muncul, tetapi tidak lapuk oleh waktu. Karena memang Sang Buddha menyampaikan bahwa Dhamma, muncul atau tidak muncul seorang sama Sang Buddha, Dhamma tetap ada. Sang Buddha hanya menemukan, bukan menciptakan. Menemukan, memahami, mengerti tentang Dhamma. Kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi Sang Buddha tidak pernah menciptakan Dhamma itu sendiri. Sang Buddha adalah
penemu, kemudian setelah ditemukan diajarkan kepada orang lain. Jadi demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih, Namo Buddhaya.